Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan menghitung balok SRPNK ya. Untuk yang tumpuan, nah ini kita ambil contoh. Balok ini ukuran 400-600. Untuk tumpuan, sini ada momen ultimate-nya 483 sama 489 dan di lapangan 323. Oke, ini kita lanjut dulu ya. Ini mutu betonnya kita pakai 30, mutu bajanya 420, terus ukuran balok ya, ukuran kolom, terus lanjut nih ke data balok. Ini kita mencari D nya ya, kita mencari D dulu. Nah, untuk mencari D atau LN ya, harus lebih besar dari 4D. Ini rumus mencari D nya ya. Ini tinggi bersih, tinggi si balok 600, terus dikurangi selimut beton, kurangi diameter ini sengkangnya ya. Ini kita pakai D12 diameter sengkang, terus tulangan utamanya ya, baja tulangannya 19, terus kita lihat ya LN ya, ini udah didapat hasilnya, ini D nya ya. Terus diameter ini dibagi 2, diameter tulangan utamanya ya, longitudinalnya. Oke, terus LN, nah ini dia 4D. Jadi si jarak bersih tulangan itu ini ya. Ini kita contohkan seperti ini. Ini jarak bersih ya, tinggiannya. Terus kita lihat lagi persyaratan yang kedua, BW berarti bawahnya ya, di bagian lebarnya 400 kurang dari 250, harus lebih besar dari 250. Oke ya. Terus 0,3 H berarti si 600 ini dikali 0,3, ini juga oke. Terus ini ya, ini kita lihat si LN nya ditambah 752 dikali 3/4 ya, dikali 3/4 H kolom. Oke, kita lanjut ke ya, perencanaan daerah tulangan ini untuk tumpuan dengan metode trial error. Ini kita asumsikan nilai si C nya 0,2 ya. Terus nilai boleh dipilih beberapa pun, asalkan lebih kecil daripada nilai ini ya, agar penampang tergolong terkontrol tarik. Oke. Kemudian ini mencari nilai C nya, ini 2 kita asumsikan, ini tinggal dikali dB. Tadi dB itu udah dapat ya, jarak bersihnya ya udah dapat sini. Terus ini untuk nilai C nya, kita mencari B nya ya, B1
harus ditentukan berdasarkan mutu beton yang digunakan. 0,85 dikurangi 0,05 dikali FC aksen dikurang 28 kurang 7. Nah, ini rumus ya, ini rumusnya, ini sama dengan ini didapat hasilnya. Kemudian cari nilai A nya ya, tegangannya didapat nilai tegangannya 90,006 mm. Terus mencari gaya tekan 0,5 dikali FC aksen dikali B dikali A, 0,85 dikali FC aksennya 30 ya, 30 terus dikali B nya 400 dikali A, didapat nilainya 91807. Terus mencari as ya, ini kebutuhan tulangannya CC sama dengan TI, terus as sama dengan CC per FY. Nah ini dia, si CC ini dibagi FY nya yang mutu tulangannya 420 ya, bagi 420. Terus kemudian ini dapat, langsung kita menghitung momen nominal ya, momen nominal, terus as ini dikali FY dikali D per A dibagi 2, dapatlah ini momen nominalnya. Terus kemudian dicek apakah perlu tulangan tekan atau tidak dengan ditentukan berikut. Misalkan momen nominal ini lebih kecil daripada momen nominal 1 lebih kecil daripada momen nominal, diperlukan tulangan tekan. Perhitungan tulangan ini jadi rangkap. Misalnya ada di sini, kita buat di sini dulu ya, misalkan di sini, terus tulangannya itu contoh ini aja ya. Nah ini misalkan 1, nah jadi seperti ini ya, ada 2 gitu, jadi rangkap. Terus kalau momen nominal 1 ini lebih besar, tidak diperlukan tulangan tekan, diperhitungkan tulangan tunggal, berarti ini aja 1 baris, nggak usah 2 baris. Terus momen nominal 1 harus lebih kecil daripada momen nominal ya, yang momen ultimate nya ini dibagi 0,9. momen ultimate ini, nah ini harusnya ini ya, yang maksimalnya ya, atau kita rubah di sini max. Dikali 10⁻⁶ ya, ini soalnya kita rubah ke milimeter ya, milimeter persegi. Oke, nah ini didapat. Terus mencari momen nominal 2, berarti momen nominal dikurangi momen nominal 1. Ini kan perlu tulangan rangkap ya, jadi dia lebih kecil momen nominal 1 nya. Terus ini didapat nilai dulu ya, kita kurangi ini dikurangi ini, momen nominal dikurangi momen nominal 1, dapat nilainya untuk momen nominal 2. Terus hitung tegangan pada tulangan tekan Fs
Ini regangan 0,03 dikurangi C dikurangi D aksen terus kurangi C ya, kan 0,03 terus C dikurangi D aksen ya. C nya tadi udah kita dapat ini ya, yang di awal tadi yang udah nilainya kita asumsikan. Ini didapat 0,013 terus nilai fs nya ini ES dikali ini ya, regangan ES nya kan 200.000 ya, kita lihat di sini 200.000 dikali regangan terus fs ini lebih kecil daripada fy, berarti tulangan tekan tidak leleh sehingga tegangan leleh pada tulangan tetap fs. Nah misalkan ininya lebih besar, nanti yang dipakai fy ya, yang dipakai fy nya. Terus kemudian hitung nilai as aksen ya, sini as aksen terus momen nominal 2 dikurangi dibagi fs dikali D dikurangi D aksen, didapat nilainya sekian 743,88. Kemudian ini diperoleh ya, nilai luasan teoritis as dan as aksen. Oke, nilai as ini yang awal tadi ya tambah as aksen atau yang as kedua ini didapat nilainya, hitung kebutuhan tulangannya. Setelah itu dihitung kebutuhan tulangan aktual. Ini asnya dibagi 1/4 dikali pi dikali D pangkat 2. Ini untuk yang diameter 19 ya, ini diameter 19, kemudian ini ya 10 ya, didapat 10 tulangan, berarti kita tambah 1 jadi 11 atau kita rubah aja ya, nanti jadi 12. Kita jadi 12. Terus ini untuk yang bawahnya as dibagi sama ya kayak tadi ya, ini kan as yang kedua ya, 3 didapat 2,626 ya, 3 batang tulangan. Terus guna memenuhi syarat gempa, disarankan jumlah tulangan as aksen ini diambil setengah dari jumlah tulangan tarik. Jadi aktual pada balok adalah, nah jadi kalau di SRPMK ini juga mengikuti apa namanya acuan dari buku ya, dari buku Yuda Lesmana. Jadi bagusnya itu ini yang bawah setengah daripada tulangan di atasnya ya, yang 12 ini berarti ini 6. Terus ini tulangan aktualnya ya, didapat asnya as aktual. Terus kita cek kembali ya, harus dipastikan apakah tulangan as terpasang 1 lapis atau 2 lapis. Terus dicek spasi tulangan, bila dipasang 12 tulangan. Spasi tulangan S minimal. Terus ini ya B dikurangi 2 dikali TS selimut ya, kali selimut. Terus 2 dikali selimut 2 dikali
diameter sengkang dikali diameter tulangan longitudinal ya, dibagi ini jumlah tulangan dikurang 1 ya. Ternyata untuk satu lapis ini benar ya, tidak memenuhi syarat, terus makanya ini dipakai 2 lapis. Nah untuk 2 lapis itu B nya 400 ya, dikali 2 TS 80. Nah ini dibagi ya, ternyata di sini tidak memenuhi syarat juga, selimutnya minimal 36. Jadi kita rubah lagi ya selimutnya kita rubah jadi katakanlah 30. Oke, sini ya, nah udah memenuhi syarat. Terus kita lihat di sini. Nah ini kita ambil titik berat bidang ya, titik berat tulangan, tarik sama aja kayak rumus titik berat bidang ya, N1 dikali A tulangan kali L ditambah N2 dikali A tulangan kali L2. Kita lihat di sini. Nah ini tulangan yang pertama kali F116. Kita lihat di sini kali asnya ya, as tulangan dikali L1 itu nih jaraknya ya. Oke, terus kita lihat L1 kayak di sini ya, tadi yang kita rubah, yang tadi dapat 61, ini kan kita rubah selimutnya, jadi ini ikut berubah juga. Terus ini ya, ini untuk L2 ntar nanti kita lihat ya L2 ya. Nah ini L2, kita lihat di sini diameter, oh ini dia. Nah jadi si ini L2 itu jarak ini ya, jarak ini ditambah ini ditambah diameternya, nah, itu didapat ya, dapat L2. Jarak L1 ditambah ini ya, spasinya 25. Oke, terus didapat ini titik beratnya 73,5, sehingga tinggi efektif balok. Jadi tinggi efektif balok misalkan yang tadi itu jarak efektif ya segini, jadi itu sekarang karena ada 2 lapis jadi cuma segini ya. Nah tadi, nah 5265. Kemudian ini kita cek kembali nih, hitung lagi nilai A nya, tinggi balok pegangan Whitney. Nah ini sama seperti tadi rumusnya, ini C nya sekarang ini ya. Oke, terus sehingga nilai C dibagi DC. Nah ini kita dapat ya sekarang ya, kita dapat sekian. Terus penampang balok termaksud kategori kontrol tarik ya, sehingga ini direduksi 0,9. terus kita hitung kuat nominal lagi apakah memenuhi syarat atau tidak. Terus momen nominal sama dengan momen nominal 1 tambah momen nominal 2. Nah momen nominalnya segini ya, ternyata ini masih belum memenuhi syarat. Berarti apa yang harus kita tambah? Nah ini kita tambah tulangannya lagi untuk memenuhi syarat.
kita tambah lagi tulangannya, cek lagi selimutnya, oh ternyata masih oke, kita cek di sini. Oke, alhamdulillah ini udah memenuhi syarat. Jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe. Terima kasih.